Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kuliah kita, yaitu mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam. Terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan yang kelima dalam mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam, yang mana pada hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan perencanaan pendidikan Islam, yang mana CPK-nya atau capaian mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan berbagai teori, konsep dan prinsip-prinsip dasar serta struktur keilmuan manajemen pendidikan Islam. Kemudian sub CPMK-nya ya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan urgensi manajemen pendidikan Islam. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya adalah mahasiswa memahami definisi manajemen pendidikan secara etimologi. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami definisi manajemen pendidikan secara terminologi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami urgensi manajemen pendidikan Islam. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis serta menerapkan manajemen pendidikan. Baik, sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada teman-teman. Kira-kira pernah nggak teman-teman mengalami pelayanan pendidikan yang kurang baik? Kelompok 1 pernah mengalami apa? Kalau dari pengalaman pribadi saya, ada beberapa guru yang masih belum menguasai materi yang akan disampaikan, sehingga penyampaian kepada murid belum optimal dan apa yang diterima murid susah. Oke, jadi itu pernah dialami ya oleh mereka ya. Selanjutnya kelompok 2 ada yang pernah? Pernah ya, apa masalahnya? Ya, jadi di sekolah saya dulu itu masalahnya itu di bagian fasilitas, Pak. Fasilitas. Jadi fasilitasnya itu kurang memadai, contohnya kayak ruangan kelasnya yang kurang layak. Oke. Terus juga alat penunjang belajarnya seperti lab komputer yang tidak ada, seperti itu, Pak. Kelompok 3 ada yang pernah? Oke, kamu. Pengalaman saya pribadi, waktu saya sekolah itu, kalau yang administrasinya masih lengkap, Pak. Jadi setiap tahun ajaran baru kan melakukan proses pendaftaran ulang. Nah itu bisa mengantri siswa tuh mengantri sangat lama, Pak. Oke. Baik, itu adalah permasalahan yang pernah di manajemen pendidikan itu sangat penting, karena kalau kita pendidikan tidak dimanage dengan baik, justru kita sebagai user, teman-teman sebagai mahasiswa juga pernah mengalami hal-hal yang tidak baik ketika dalam hal manajemen pendidikan. Oke, selanjutnya ya, ini mungkin diantaranya ya, diantara permasalahan yang dihadapi ketika teman-teman sekolah atau teman-teman ketika kuliah. Guru atau staf sekolah yang tidak ramah, ya tadi juga sama tuh, mirip dengan yang disampaikan. Bagaimana ketika pelayanan sekolah, ya staf TU, guru dan sebagainya tidak ramah, itu pasti berdampak atau berimplikasi kepada siswanya yang tidak nyaman di sekolah. Maka ketika teman-teman nanti jadi handik gitu ya, harus lama, murah senyum, makanya dikenal dengan 5S. Apa yang pertama? Senyum, sapa, salam dulu. Salam, terus sapa, terus sopan dan santun. 5S ya, utamakan 5S. Jangan sampai kita tidak pernah bertemu sapa dengan orang lain yang kita ketemu. Baik, selanjutnya pelayanan yang lama yang menyita waktu, ini juga sama ya. Ketika teman-teman misalkan harus ngantri ketika bikin atau mau bayar atau apapun itu ya, urusan dengan sekolah tapi harus mengantri. Nah, ini berdampak kepada kita juga sama istilahnya merasakannya tidak nyaman. Kemudian apalagi sistem pendidikan yang kacau ya, gak jelas jadwalnya, gak teratur, ganti-ganti guru gampang, bentar-bentar ganti guru ya, bentar-bentar ganti kelas, atau misalkan SDM-nya tidak kompetitif gitu ya. Nah, ini juga sama permasalahan. Nah, atau sebaliknya, maksudnya teman-teman memang mengalami
zaman dulu di sekolah itu baik manajemennya, gurunya ramah, sistemnya bagus, sarana prasarananya bagus. Mungkin itu juga teman-teman ada yang alami ya. Baik. Nah, salah satu yang mendukung terwujudnya pendidikan, teman-teman, ya, yang berkualitas adalah pengelolaan atau manajemen pendidikan yang baik. Jadi ini adalah faktor keberhasilan suatu pendidikan itu tergantung manajemennya. Kalau manajemennya tidak bagus, tentu ya gurunya tidak bagus, tidak profesional, staf TU-nya juga sama, pun siswanya juga. Ya, ini juga sama. Artinya manajemen itu sangat penting. Oke, kita lihat pengertiannya. Secara bahasa, pengertian manajemen itu atau manajemen pendidikan itu secara etimologi atau bahasa, ya, adanya manus atau tangan dan agare melakukan bahasa Latin. Sedangkan pendidikan, ya, educate membawa keluar yang tersimpan agar tumbuh berkembang di bahasa Yunani. Ini menurut bahasanya. Adapun menurut istilahnya, manajemen pendidikan itu artinya suatu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa sumber daya manusia, waktu, kemudian uang, strategi, alat-alat atau sarana dan informasi yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Nah, inilah yang penting dalam hal manajemen pendidikan. Bagaimana seorang manajerial, baik itu kepala sekolah, ketua yayasan, wakasiswaan, maupun itu mampu mengkreat, mampu mengondisikan bagaimana SDM itu bisa dioptimalkan. Ya. Nah, melalui pendidikan, manusia berkembang dan berinovasi untuk memberikan berbagai kemanfaatan bagi kehidupan. Tentunya ini sangat penting. Kalau kita mau bagus, maka kita harus perhatikan terhadap pendidikannya. Mengoptimalkan sumber daya. Apa maksudnya? Ya, yaitu berarti memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia secara maksimal. Sumber daya itu bisa guru, ya, bisa staf TU, bisa sumber daya itu maksudnya keuangan, terus dimaksimalkan, dioptimalkan. Ya. Jadi jangan sampai diboros-borosin uangnya, harus digunakan sesuai dengan kebutuhan. Guru-gurunya yang profesional, backgroundnya bahasa Inggris, maka mengajar Inggris. Backgroundnya matematik, maka mengajar matematik. Backgroundnya agama, maka mengajar agama juga. Itu harus mengoptimalkan. Jangan sampai seorang manajemen atau seorang manajerial, ya, tidak mampu mengoptimalkan SDM yang ada. Nah, ini akan nanti tidak maksimal akhirnya. Yang pertama, urgensi yang pertama. Yang kedua, kenapa harus ada manajemen pendidikan adalah yaitu meningkatkan, ya, efisiensi dan efektivitas. Ya, ini sangat penting teman-teman. Karena kalau kita tidak bisa, ya, mengefisiensi atau mengefektivitaskan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya, ini akan berantakan. Apa sih efisiensi itu? Yaitu minimalkan penggunaan sumber daya, hemat waktu, ya, hemat waktu, kemudian hemat biaya dan hemat tenaga. Itu kalau efisiensi. Sedangkan efektivitas memaksimalkan pencapaian tujuan, ya, hasil sesuai atau melampaui target. Nah, ini juga sangat penting. Kemudian, ya, urgensi yang ketiga, kenapa penting harus adanya manajemen pendidikan? Meningkatkan akuntabilitas atau tanggung jawab, ya, menciptakan budaya tanggung jawab dan transparansi di mana setiap tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Transparan. Kita sebagai guru atau sebagai kepala sekolah harus transparan kepada orang tua murid. Laporan keuangan, laporan kegiatan, orang tua harus tahu semua.
dua orang aja, berarti satu orang megang, satu orang membacakan. Ya, apa permasalahan yang kalian temui dan solusinya apa, gitu ya. Mungkin kita mulai dari kelompok tengah dulu kali ya. Ya, kelompok 2, silahkan ke depan, dua orang aja. Satu orang megangin, satu orang membacakan. Silakan. Perempuan kamu sama ini, Dewi, ya, biar lebih pandang. Sini. Ya, kalau megang atau membaca. Ya, silakan. Ada di kamera. Sudah kelihatan. Ya. Apa permasalahannya? Oke, kita perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan permasalahannya. Yang pertama, kurikulum kurang relevan dengan kehidupan modern. Oke. Oke, lanjut. Solusinya apa nih? Solusinya adalah menyusun kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern seperti sains dan teknologi agar lulusan dapat bersaing di dunia global tanpa kehilangan nilai Islam. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2, teman-teman. Ya. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menjelaskan. 2 orang dibantu ya. Silakan. Ya. Silakan dibacakan. Baik, kita dari kelompok 1 kita mengambil permasalahan dengan judul kurangnya keterlibatan orang tua dan komunitas. Solusi dan sarannya yaitu 1. Setiap orang tua mampu mengkontrol kondisi pembelajaran anak kepada guru. Yang kedua, pihak sekolah mampu terbuka kepada setiap wali murid tentang kondisi pendidikan anak secara menyeluruh. Oke, beri tepuk tangan. Kelompok 3 perwakilannya 2 orang, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan permasalahan dalam manajemen pendidikan Islam. Permasalahannya adalah kurangnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam kurikulum pendidikan Islam. Dan solusinya mengembangkan kurikulum integratif yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.